Doanya Kanjeng Nabi ke umat pasti diterima. Contohnya Nabi ya doa, Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku yang bangun pagi-pagi. Maka siapapun yang bangun pagi umat Muhammad itu pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Mun seta cek ke kulak kurwa, ya tidak dapat berkah. Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardi. Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Bahwa doa itu merupakan senjata orang mukmin ini terbukti sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat nanti. Ketika perang kemerdekaan, kita ini cuma bangsa Indonesia modalnya cuma bambu runcing saja. Bambu panjang depannya diruncingi itu menghadapi meriam, menghadapi bom, menghadapi pesawat tempur. Tapi kenapa bisa menang, bisa merebut kemerdekaan? Salah satunya adalah karena mayoritas pejuang yang terdiri dari para ulama dan santri itu juga mengandalkan yang namanya doa. Sampai ketika perang 10 November itu yang kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan, itu bangsa Indonesia menghadapi sekutu. Ada Belanda, ada Inggris, macam-macam. Masuk ke Indonesia, ingin mengembalikan Indonesia kepada penjajahan Belanda. Akhirnya ada resolusi jihad dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dikatakan oleh beliau, difatwakan oleh beliau bahwa memperjuangkan kemerdekaan hukumnya adalah wajib, dan barang siapa yang mati memperjuangkan kemerdekaan termasuk mati syahid. Nah, disinilah kemudian semua santri bersemangat untuk bertempur melawan penjajah yang peralatan perangnya itu jauh lebih lengkap dan lebih modern. Tapi pejuang-pejuang kita itu tenang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menunjuk seorang kiai dari Buntet, dari Jawa Barat, khusus untuk nuting kapal, pesawat. Jadi kalau pesawat ditunjuk itu bisa jatuh. Geger. Itu ting deh geger. Yang ambek ndek ya jangan. Udah apa itu ting. Aro geger. Kenapa? Doa. Buat saya ngambek pasukan gerilya, ngambek dari elen jalan. Iring-iringan tank yambek. Pada remah. Moloraki tanah kepel. Yang canak itu dibom. Itu doa. Ya terakat tapi ini Allah tidak. Ada sejuta-juta nih baru itu tepan ngakan. Senemun rumah bodoh teng lebet. Nemu dan kuring yang canaki. Jemblem yang canaki. Jemblem dati bom. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Ya, tenang. Makanya kalau kita punya cita-cita, punya keinginan, jangan berkecil hati. Jangan ucapan tandi biaya, tandi anu. Doa. Tidak ada yang tidak mungkin dengan doa. Sampai dikatakan bahwa doa itu bisa merubah takdir. Siapa mau ubah takdir membeni Allah? Tetapi dengan doa itu takdir bisa berubah. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir, tidak ada yang bisa menolak ketentuan kecuali doa. Mungkin kita sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz
atau di catatan kita bahwa tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, yang namanya ini mati terlindas mobil. Tapi karena kita selalu berdoa minta keselamatan dunia, akhirat, terus istiqomah, maka yang tadinya ditakdirkan mati kelindes mobil bisa jadi itu nanti gagal, nggak jadi, malah berubah matinya mati kayak Kanjeng Nabi. Ya apa matinya Kanjeng Nabi, wafatnya Nabi? Nabi itu wafat di pangkuan istri tercinta. Biajan mati lindis mobil, malah mati di pangkuan istri, itu nyaman. Itu doa, kekuatan doa. Wa imaduddin, doa itu juga tiang agama. Agama bisa tegak dengan adanya doa. Salah satu doa yang memang menjadi penyangga agama adalah doa-doa yang dibaca pada saat sholat. Dan ini sangat berhubungan, ya, sangat berhubungan. Dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Wa nurus samawati wal ard. Doa adalah cahaya langit dan bumi. Orang yang senantiasa berdoa berarti batinnya senantiasa tersambung kepada yang maha segalanya, tersambung kepada pemilik sumber kekuatan energi di alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita terhubung dengan cahaya, Allah kan dikatakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Di ayat itu Allah menegaskan dirinya sebagai cahaya langit dan bumi. Satu-satunya cahaya di alam semesta adalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini bisa terlihat karena ada cahaya Allah. Jadi jangan mengira mata kita ini yang bisa melihat. Kenapa mata kita bisa melihat? Karena di mata kita ada cahaya Allah, dan di objek yang akan kita lihat itu ada cahaya Allah. Maka seseorang yang telah menghubungkan batinnya, jiwanya, ruhnya kepada cahaya Allah, ruh dan batin itu akan juga bercahaya. Sehingga orang yang senantiasa berdoa, yang selalu berdoa, batinnya terhubung kepada pemilik cahaya abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nampak di wajahnya aura-aura yang berbeda dengan aura orang lain yang kurang berdoa. Tak ada orang yang sering munajat kepada Allah dilihat dari gayanya, dilihat dari wajahnya, udah beda. Tak ada. Sehingga di satu hadis lain Kanjeng Nabi mengatakan, orang mukmin, tanda-tanda orang mukmin itu adalah ketika kamu lihat wajah dia mengingatkan kita kepada akhirat. Bodoh orang saya basaki roh, ngebasaki kita teduh, sejuk, tenang ngebasaki. Itu tanda-tandanya hatinya sering terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita ingin nampak sebagai cahaya, supaya aura kita itu nampak, supaya aura kita kelihatan, inner beauty-nya keluar, kecantikannya yang dari dalam itu keluar, salah satunya sering-seringlah berdoa kepada Allah, menghubungkan batin ini tersambung kepada cahaya abadi dan pemilik cahaya abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutuan di doa, kutuan di doa apa-apain lah, kutuan di biasakan itu berdoa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, da'watul mazlumi mustajabatun. Doa orang teraniaya, doa orang terzalimi itu akan dikabulkan oleh Allah, wa in kana fajiran, meskipun orang itu seorang pendosa. Fa fujuruhu ala nafsihi, sikap pendosanya itu urusan dia dengan Allah yang akan memberatkan dirinya. Tetapi kezaliman kita kepada orang itu, ini adalah urusan kita dengan Allah juga. Jadi dua hal yang berbeda.
Makanya jangan menzalimi orang. Jangan menzalimi siapapun. Karena ketika dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah supaya kita dibalas dengan yang setimpal, maka doanya itu akan diterima langsung oleh Allah. Meskipun orang itu pendosa, meskipun yang dimakan itu barang haram, meskipun yang dipakai itulah barang haram, meskipun dia pencuri, pemabuk, pezina dan seterusnya. Kalau kita zalim kepada dia, terus dia minta balasan kepada Allah terhadap kita, maka doanya itu pasti akan dikabulkan dan kita akan menderita, akan menerima balasan dari kezaliman kita terhadap orang itu. Meskipun orang kafir, jangan menzalimi siapapun. Bahaya. Jadi meskipun yang kita zalimi itu pendosa, meskipun yang kita zalimi itu adalah seorang non muslim, pas mengangkat doanya meminta balasan kepada Allah terhadap kita, maka doanya akan diterima. Mun doa-doa biasa harus ada syaratnya. Satu syaratnya adalah yang dimakan supaya doanya diterima. Satu, yang dimakan harus halal, pakaiannya harus halal, tempatnya harus halal, harus khusyuk, diawali dengan sholawat, niatnya harus baik, harus ikhlas. Banyak syarat untuk keterima. Mun doa-doa biasa. Tapi mun doa orang yang teraniaya ini tidak pakai syarat, ya. Dulu pernah disampaikan ada 3 macam doa yang oleh Allah itu diterima tanpa syarat. Satu, doa Nabi untuk umat dan doa umat untuk Nabi. Selawat pasti diterima wis. Doanya Kanjeng Nabi ke umat pasti diterima. Contohnya Nabi doa Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku yang bangun pagi-pagi. Maka siapapun yang bangun pagi umat Muhammad itu pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Mun seta cek kulak kurwa, tidak dapat berkah. Umat Islam yang bangunnya pagi, dia lebih berkah hidupnya daripada yang tidak bangun pagi. Kenapa? Doa Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, doa orang tua untuk anaknya. Dan sebaliknya doa anak untuk orang tuanya. Maka kita ya wali sholawat langsung keterima. Kecuali doa-doa si tak bener. Apa boleh kadang kan bodoh dari yang tua doa yang coba ke anak, doa ke coba. Padahal anak dia bener lah. Ya taruh merubah keterima aja. Tapi untuk hal-hal tertentu. Jadi doa anak-anak ke orang tua ataupun sebaliknya doa orang tua untuk anaknya pasti keterima. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. 3, doa yang pasti diterima oleh Allah tanpa syarat. Doa Nabi untuk umat ataupun doa umat untuk Nabi. Yang kedua, doa orang tua untuk anak atau doa anak untuk orang tua. Mangkana mun sambian nggak bisa kiring tua ini kebanyakan susah. Yang tua susah, melalui sebut susah. Ada hal-hal sampean mungkin sedikit banyak tahu tentang kesusahan orang tua. Banyak sampean mendoakan orang tuanya, pasti keterima oleh Allah. Pasti keterima. Gitu. Itu tak perlu yang tua sampean entar ziarah kasa-kasa karena kadang kan beda dengan ziarah itu entar ke makam para wali, terus barokah, otang terus kelaran tuli nyerah. Macam-macam banyak. Sampai tidak perlu sampai ke sana sudah. Andaikan kita yang jadi anak ini pelak ke yang tua dengan cara sering-sering mendoakan beliau. Yang terakhir adalah da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya.